Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Masih lanjutan video sebelumnya dan saya akan menambahkan satu hal yang cukup menjadi solusi dan sangat powerful, yaitu tentang afirmasi. Namun pertanyaannya, apa sih sebenarnya afirmasi dan apa saja yang harus kita ucapkan, atau afirmasi apa aja yang harus kita ucapkan menuju keberlimpahan tersebut? Saya akan kupas di video kali ini secara detail. Namun sebelum itu, seperti biasanya saya informasikan dua hal. Yang pertama, saya ajak kamu untuk bergabung menjadi bagian dari seminar yang saya adakan, yaitu seminar online pada tanggal 23 November dengan tema Financial Healing. Saya sudah jelaskan singkatnya ya di video sebelumnya tentang Financial Healing itu sendiri. Nah, eksekusinya, pemahaman secara utuh, kemudian terapinya juga, itu kamu bisa dapatkan di seminar online nanti tanggal 23 November. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi. Kemudian yang kedua, saya adakan kembali seminar offline. Ini sebenarnya banyak yang nunggu-nunggu saya hadir di Jakarta. Jadi ikut ambil bagian di sana. Dan seminarnya saya membahas tentang spiritual, the law of attraction atau spiritual law. Di mana saya dulu sering mengadakan seminar The Law of Attraction secara spiritual, dan banyak sekali teman-teman yang pada akhirnya memahami keilmuannya, kemudian Allah kasih keajaiban Allah, atau Allah jawab semua doanya. Bocorannya adalah, yang pertama Anda harus pahami tentang konsep doa itu sendiri, dan itu akan saya jelaskan semuanya di sana. Kemudian bagaimana caranya agar berada di titik nol, karena titik nol itu adalah titik let go-nya kita, dimana ketika bermunajat, ketika berdoa ke Allah tapi nyaris tidak terikat atau tidak melekat terhadap doanya. Kemudian setelah itu baru saya jelaskan tentang doa itu sendiri, dan ketika selesai seminar kamu pasti akan dapat pemahaman, lalu pulang dengan bahagia. Insya Allah kamu mudah dalam praktek ilmunya, karena di sana akan dibocorkan bagaimana caranya mempraktekkan dalam keseharian tentang doa itu sendiri. Jadi manfaatkan kesempatan ini, silakan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi, nanti akan dijelaskan oleh admin yaitu Mbak Putri. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lanjutkan pemahaman atau pembahasan saya sebelum video ini, artinya video semalam. Itu kalau semalam saya jelaskan tentang financial healing ya, salah satu sebab vibrasinya setiap hari jadi negatif sehingga mau ngelola seperti apapun jadi negatif pula hasilnya. Perlu untuk Anda tonton tuh video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang solusinya juga. Selain hipnoterapi, itu kan mungkin Anda butuh tangan-tangan khusus atau tenaga ahli. Bukan tenaga ahli ya, artinya butuh tangan praktisi untuk bisa memperbaiki itu. Tapi nggak bisa sekali kalau jujurnya tentang hipnoterapi. Nah, sekarang saya coba akan berikan yang bisa Anda lakukan sendiri dalam keseharian Anda. Apa itu? Yaitu adalah afirmasi. Tapi sebelum saya jelaskan tentang bagaimana caranya berafirmasi, saya perlu jelaskan dulu afirmasi itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Afirmasi itu kata-kata yang diucapkan langsung secara lisan, itu afirmasi. Tapi kalau yang ada di batin atau kata hati, itu adalah self-talk. Dimana afirmasi ini risetnya, para pakar mengatakan bahwa setiap harinya kita berafirmasi, kita mengeluarkan kata-kata itu 20.000 kata setiap harinya. Tapi kalau self-talk 3 kali lipatnya, bahkan lebih, yaitu 60.000 kata. Ada nggak sih pengaruhnya afirmasi dalam kehidupan? Sangat. Saya coba akan hubungkan korelasinya dengan agama supaya teman-teman yang muslim tidak kebingungan, tidak takut, tidak khawatir, jangan-jangan loa sesat atau segala macamnya. Karena masih banyak nih yang berasumsi seperti itu. Nah, afirmasi itu kalau dalam Islam itu kan kalam. Korelasinya apa? Rasulullah pernah mengatakan kullu kalam ad-du'a, bahwa ucapanmu adalah doa. Berarti kan diucapkan, dilisankan, ya kan? Nah, banyak sebenarnya sebuah kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah itu yang menunjukkan bahwa ucapan itu begitu berbahayanya dalam kehidupan kita. Ya, jadi Anda boleh cari di channel YouTube yang lainnya untuk penguatan cerita tentang bahwa ucapan kita itu adalah doa. Banyak kok ceritanya, ya. Nah, saya lanjut. Jadi mempengaruhi hidup kita, kata-kata itu sangat luar biasa, ya. Karena pemahaman loa itu sederhananya gini, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu rasakan, itulah loamu. Ucapan termasuk di situ ya. Katakan sesuatu yang positif. Karena kita sebenarnya tipe-tipe orang gagal ya. Tipe-tipe orang gagal. Anda boleh cek
entah itu terjadi pada diri Anda sendiri, mohon maaf, atau mungkin terjadi pada orang-orang yang ada di sekeliling Anda, di lingkungan Anda. Anda cek deh, orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang sering tidak bijaksana dalam pemilihan kata. Sekali lagi, orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang tidak bijak dalam pemilihan kata untuk dirinya sendiri. Nah, kasih saya contoh Gus, misalkan Anda bertanya begitu. Oke, baik. Nyaman nggak? Atau kita cek aja deh, kita cek aja. Selama ini yang sering kita ucapkan itu kata-katanya positif atau negatif sih? Kalau kata Anda, ya sering yang saya ucapkan adalah hal-hal negatif. Apakah itu beneran berpengaruh? Sangat berpengaruh. Kalau Anda tanya tentang hidup saya, karena kebetulan saya belajar tentang bawah sadar, saya mengatakan sulit saja bukan sulit, tapi saya mengatakannya tidak mudah. Saya mengatakan orang jahat, itu bukan jahat, tapi belum baik. Nah, betapa bahayanya bagi orang yang sadar ya, apalagi orang-orang seperti saya misalkan dia memahami bawah sadar atau bahkan praktisi bawah sadar, katakanlah dia paham hipnosis, hipnoterapi, dia tidak akan sembarangan menggunakan kata. Apalagi dia mengobati orang yang notabene orang itu bisa disugesti oleh kita. Sebenarnya kalau saya mau jujur, hidup ini hanya perkara sugesti. Kalau saya mau jujur, hidup perkara sugesti. Nah pertanyaannya, sugesti apa yang paling sering kita terima? Kita mundur beberapa tahun yang lalu, bahkan dari kecil, sebenarnya orang tua kita berkata apa saja kepada kita. Nah kalau kumpulan kata-katanya negatif, pasti kita pun juga akan mengeluarkan hal-hal negatif. Cek dalam hidupmu sekarang. Banyak kejadian negatif yang hadir dalam hidup kita. Anda nggak salah, orang tua Anda juga nggak salah. Karena ini sebenarnya turun-temurun. Jadi sebab-sebab kata, ya sebab kata sekali lagi, itu bisa menjadi luka batin dalam hidup kita. Oke, kita akan lebih kerucut lagi pembahasannya. Mengapa kata-kata itu begitu ampuh mempengaruhi hidup kita? Sangat ampuh, walaupun kalau dibandingkan dengan kata hati ya memang lebih ampuh kata hati karena lebih banyak kan yang diucapkan daripada afirmasi. Karena gini, apapun yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi sebuah perkataan. Dan apapun yang kita katakan itu akan keluar menjadi sebuah tindakan, berubah menjadi tindakan. Entah kenapa kita mengerjakan apa yang kita katakan. Dari yang kita katakan nanti akan berubah lagi menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dari habit jadi karakter, karakter jadilah nasib. Jadi, apapun yang kita katakan itu cerminan apa yang ada di pikiran kita. Apapun yang kita katakan itu cerminan apa yang ada di hati kita. Dari situ berpengaruh pada energi, ya, pada energi. Saya sering guyon sama peserta. Saya sering bercanda. Saya sampaikan begini satu pertanyaan ya. Saya juga akan bertanya ke kamu. Ada dua kalimat yang berbeda dengan satu tujuan. Yang pertama, saya tidak akan gagal. Keep, simpan di situ. Lalu kalimat yang berbeda yaitu saya pasti berhasil. Saya tanya sekarang, enak yang mana? Semua akan serempak mengatakan saya pasti berhasil. Itu yang lebih nyaman Gus. Padahal artinya atau tujuannya sama. Tujuannya adalah berhasil. Lalu saya bertanya kembali, kalau memang tujuanmu berhasil, kenapa harus disampaikan dengan kata-kata yang sebaliknya? Dan sebenarnya bawah sadarmu itu hanya menangkap ya. Hanya menangkap predikat aktif, positif ataupun negatif. Karena kata jangan dan tidak itu nggak masuk ke dalam bawah sadar. Itu kenapa perlu bijak kita memilih kata dalam kehidupan kita. Karena ucapan kita ini sangat berpotensi menjadi doa. Simple ya penjelasannya ya. Tapi saya nggak tahu Anda sudah paham apa tidak dari apa yang saya sampaikan. Kalau belum paham silahkan putar ulang video ini. Diputar terus saja sampai benar-benar kamu paham. Terakhir saya ingin menjelaskan, saya ingin memberikan ke Anda kata-kata apa yang layak untuk saya gunakan dalam keseharian untuk menuju keberlimpahan itu. Baik. Jadi kalau kata-kata sederhana aja sih sebenarnya. Ada yang bilang begini, ngomong gampang Gus. Apa iya ngomong gampang? Kalau emang ngomong gampang ya udah ikutin. Ya ngomong aja. Karena saking gampangnya kita malah memilih kata-kata yang tidak baik. Gitu. Nah kata-kata yang baik dan berpengaruh dalam hidup kita, ulang-ulangi saja. 3 kata. Aku bisa, aku layak, aku pantas. Sedikit saya akan jelaskan ini. Aku bisa adalah menuntut diri atau mengajarkan diri agar mengenal dari kata bisa itu sendiri. Sehingga ketika kita ingin melakukan apapun, kita hanya kenal satu kata, bisa. Itu tuh artinya. Kemudian saya layak. Kenapa saya harus mengatakan saya layak? Karena ketika saya membiasakan mengucapkan kata layak, diri saya pun akan terarah, akan menuju pada kelayakan itu sendiri. Kemudian saya pantas. Sama pemahamannya. Ketika terus saya mengatakan saya layak, saya pantas, saya pantas, saya pantas, saya pantas, maka
secara tidak sadar atau secara bawah sadar, kita atau Anda akan tergiring pada kepantasan itu kayak apa sih sebenarnya. Nah, cuma memang kesiapan, kelayakan, kepantasan ini yang menilai bukan kita, tapi Allah. Nah, di sini sisi spiritualnya. Ketika Allah menganggap diri kita layak, diri kita pantas, karena kita tadi sudah terarah atau tergiring kepada kelayakan dan kepantasan itu, dan ketika Allah melihat diri kita itu bisa layak dan pantas, maka disitulah kemudahan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi gunakan saja tiga kata ini, tiga afirmasi ini, lalu gandengkan atau sambungkan dengan apa yang Anda inginkan. Saya bisa menjadi orang kaya, saya layak jadi lebih terhormat, saya pantas kok untuk bisa membantu orang lain dengan sedekah lebih banyak. Contoh misalkan seperti itu. Dan tiga kalimat ini, tiga afirmasi ini selalu membuat orang berhasil dalam hidupnya. Yang menjadi misteri adalah kapan itu terjadi, yaitu hak prerogatifnya Allah. Kembali lagi kesungguhan kita, keniatan kita untuk merubah hidup kita. Rubahlah hidupmu mulai dari rubah kata-katamu. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Abdaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.